Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Rabu 10 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab dengan judul Penghakiman Pemeriksaan. Berikut penjelasannya. Garis besar nubuatan yang dipelajari pekan ini mendapat dukungan berlimpah di antara para penganut historis Protestan sejak zaman Reformasi. Namun baru pada saat pergerakan Millerisme pada awal tahun 1800-an, penghakiman pemeriksaan 2300 petang dan pagi dengan hati-hati dipelajari dan dipertimbangkan kembali. Mari sama-sama kita melihat atau perhatikan bagian berikut ini. Dalam Daniel 7, ini menjelaskan kerajaan Babel yang dilambangkan dengan singa. Namun di dalam Daniel 8, kerajaan Babel tidak dijelaskan. Daniel 7 ini menjelaskan tentang kerajaan Media Persia yang dilambangkan sebagai beruang. Dalam Daniel 8, kerajaan Media Persia dilambangkan sebagai kambing. Daniel 7 ini menjelaskan kerajaan tentang Yunani yang dilambangkan dengan macan tutul. Kerajaan Yunani dalam Daniel 8 dilambangkan sebagai domba jantan. Daniel 7 menjelaskan kerajaan Roma kekafiran yang dilambangkan sebagai binatang keempat. Romawi kekafiran dalam Daniel 8 itu dilambangkan sebagai tanduk bergerak secara horizontal. Dalam Daniel 7, ini menjelaskan kerajaan Roma kepausan yang dilambangkan sebagai tanduk kecil. Dalam Daniel 8, Roma kepausan dilambangkan sebagai tanduk bergerak secara vertikal. Bacalah Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 dan Daniel 8 ayat yang ke-14 dan 26. Apakah yang terjadi di surga sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat ini? Setelah periode penganiayaan pada abad pertengahan yang berakhir pada 1798 dengan penangkapan dan pemenjaraan Paus oleh Jenderal Berthier terdapat dalam Wahyu 13 ayat 3. Daniel pasal yang ke-7 dan Daniel pasal yang ke-8 berbicara tentang penghakiman. Penghakiman terjadi di surga di mana tanda petik majelis pengadilan duduk dalam kurung Daniel 7 ayat yang ke-10 New King James Version dan tanda petik seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit datang kepada yang lanjut usia dalam kurung Daniel 7 ayat yang ke-13 New King James Version. Ini adalah pemandangan penghakiman yang terjadi setelah 1798 dan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Pemandangan penghakiman dalam Daniel pasal yang ke-7 ini secara langsung sejajar dengan pembersihan bait suci dalam Daniel 8 ayat yang ke-14. Keduanya membicarakan hal yang sama. Menurut Daniel 8 ayat 14, waktu dalam petik penyucian bait suci yang merupakan terminologi hari pendamaian adalah 2300 petang dan pagi atau hari. Dengan prinsip tahun hari, ini melambangkan 2300 tahun. Titik awal dari 2300 tahun terdapat dalam Daniel 9 ayat yang ke-24. Di mana nubuatan 70 minggu dalam kurung 490 tahun adalah catak atau tanda petik dipotong dari penglihatan 2300 hari dalam kurung Daniel 9 ayat 24. Nyatanya banyak para ahli dengan tepat melihat nubuatan 2300 hari atau tahun dari Daniel 8 ayat 14 dan nubuatan 70 minggu dalam kurung 490 tahun dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27 sebagai dua bagian dari satu nubuatan. Ayat berikutnya dalam nubuatan 70 minggu, Daniel 9 ayat yang ke-25 memberikan permulaan periode waktu
dalam kurung sejak keluarnya pemerintahan untuk membangun dan memulihkan Yerusalem, New King James Version. Tahun untuk peristiwa ini adalah tanda petik pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, dalam kurung Ezra 7 ayat yang ke-7 atau 457 sebelum Masehi. Menghitung 2300 tahun ke depan, kita sampai pada 1844 yang tidak lama setelah tahun 1798 dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah saat Yesus masuk ke bilik Maha Kudus dan memulai pekerjaan pengentaraannya membersihkan bait suci surgawi. Inilah renungan malam kita yang bisa kita dengarkan dan kita pelajari. Kiranya ini bisa dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai menjaga kami. Saat ini kami sudah mempelajari dan merenungkan firman-Mu dengan judul penghakiman pemeriksaan. Kiranya Tuhan mau memberikan kami hikmat untuk dapat selalu mengerti apa yang menjadi penjelasan dalam renungan malam ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada malam ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.